Sekali lagi, tidak semua, tapi sebagian besar output, outcome saat kemarin kita work from home kurang jelas. Bahkan tidak jelas. Lebih jauhnya lagi, tidak ada. Silakan Bapak Ibu merenung sendiri. Bapak Ibu evaluasi sendiri, kemudian evaluasi di tempat kerja masing-masing. Cek itu yang namanya laporan harian kerja yang disampaikan. Benar tidak? Ada tidak keluarannya? Jangan sampai kita membuat laporan harian kerja itu hanya formalitas saja, supaya TPP tidak dipotong. Ya, hanya formalitas agar TPP tidak dipotong. Tidak boleh. Saya perkirakan teman-teman ASN, take home pay atau pendapatan tidak kurang dari 6 jutaan. Ya. Tidak kurang dari 6 juta. Gaji paling kecil 2,5, 3 juta. Belum TPP. Jadi 5-6 juta sampai. Ya, yang paling kecil itu. Kasubag rata-rata di atas 8-9 juta. Ya, setingkat Kasubag. Artinya pendapatan kita sangat baik. Coba tanyain pegawai pabrik berapa. Pegawai pabrik itu rata-rata hanya 2,5 juta saja. Kerjanya setiap hari. Lebih dari 8 jam bahkan. Gajinya hanya 2,5 juta. Kita ASN. Kalau kita tidak berkinerja, output outcome-nya tidak ada, kita work from home ceritanya, tapi di rumah tidak berbuat apa-apa, tidak ada hasil, bisa dibayangkan. Gajinya 5-6 juta, tapi tidak ada hasilnya. Kasihan masyarakat. Mereka membayar pajak, mereka yang menggaji kita, sementara kitanya tidak berkinerja. Itu teman-teman ya. Jadi bagi yang sudah, ya terima kasih. Bagi yang sudah, terima kasih. Tapi bagi yang belum, itu tanggung jawab sekretaris. Tanggung jawab Subag Kepegawaian. Tanggung jawab BKPSDM. Tanggung jawab saya. Oleh karena itu, setelah Vicon ini, saya harapkan ada perubahan. Ya, ada perubahan yang radikal. Ada perubahan yang signifikan. Semua ASN di bawah koordinatan wajib berkinerja. Mau kerjanya di kantor, mau kerjanya di rumah, harus ada output, harus ada outcome. Ada keluarannya, ada hasilnya, ada bungkelekannya. Alias sekurang lebur mah kadele, karasa, karampa. Real. Ya. Ada surat yang dikonsep, ada surat yang diketik. Ada koordinasi yang dilaksanakan, ada konsultasi yang dilaksanakan, ada kajian yang dilaksanakan, dan lain sebagainya. Harus real. Dan itu yang ditulis di laporan harian kerja. Apapun yang dikerjakan, itu yang ditulis. Itu Pak. Jadi untuk work from home, kemungkinan akan berlanjut, tapi skemanya sedang kami siapkan. Flexible working arrangement, atau work from home, bekerja dari rumah, kita akan lanjutkan, tapi skemanya sedang kami siapkan bersama BKPSDM. Nanti akan digilir sedemikian rupa, nanti akan diatur sedemikian rupa, tunggu. Nanti Bapak Ibu kami akan informasikan. Tapi yang jelas, harus berkinerja, harus ada output, outcome. Baik yang di kantor maupun yang di rumah, wajib ada output, outcome. Ya. Tapi kami memahami, menyadari, kemampuan ASN tidak sama, ada yang gaptek dan lain sebagainya, makanya tadi, kami siapkan aplikasinya yang sangat sederhana. Anak SD saja dijamin bisa, apalagi Bapak Ibu. Tidak ada alasan, Dabi marek pensiun, sama saja. Yang muda, yang tua, wajib menggunakan aplikasi ini. Wajib menggunakan e-office. Dan kita berikan waktu, ya, kemarin 1-2 bulan kami masih longgar. Mulai tanggal 1 Juni, berarti efektifnya 2 Juni, karena kita masuk tanggal 2 ya, hari Selasa. Efektif tanggal 2 Juni, hari Selasa, semua ASN di Kabupaten Sumedang wajib mengisi aplikasi yang ada di e-office. Paling tidak untuk laporan harian kerja. Ya.
Nanti ke depan step by step. Ya, setelah laporan harian kerja, surat juga wajib menggunakan e-office. Disposisi wajib menggunakan e-office dan seterusnya. Nanti kita full digital ke depan. Ya. Tapi step by step. Step by step. Saya juga memahami jangan sampai Bapak Ibu jadi ketakutan gitu. Ya, kami siapkan sedemikian rupa, tidak perlu khawatir. BKPSDM saya sudah mintakan ada tim. Barangkali nanti ada yang konsultasi, ada yang curhat, silakan. Konsultasi dengan Pak Kusman, ada timnya. Demikian juga terkait teknologinya di Dinas Kominfo kami dorong ya ada sama tim yang siap memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa tanya ke Diskominfo, bisa tanya ke BKPSDM. Step pertama adalah semua ASN wajib membuat laporan harian kerja menggunakan e-office. Nanti di sana ada fitur khusus untuk membuat laporan harian kerja. Ini pun bertahap. Untuk tahap pertama ini, 1 bulan ini, sembari uji coba, ya sembari uji coba. Yang penting mah nulis apa yang dikerjakan, silakan. Reki pokoknya nulis di e-office. Nulis laporan harian kerja melalui e-office. Rek naon wae eusina silakan. Teu era mah gitu. Silakan. Dan nanti dikontrol, di-approve, disetujui oleh pimpinannya. Jadi kalau ngaco, ya pimpinannya koreksi. Kalau yang ngaco kemudian di-approve, berarti ya jeung pimpinannya ngaco. Nggak apa-apa, ini latihan. Ya, anggap saja ini latihan. Tapi saya kira tidak demikian ya. Jadi mohon untuk dievaluasi. Baru di-approve oleh pimpinannya. Jadi semua wajib menggunakan e-office mulai tanggal 1 Juni. Punten. Bagi ASN yang tidak membuat harian kerja, laporan harian kerja, ya, wayahna TPP itu bisa dikurangi sampai 20% kurang lebih. Ya, nanti Pak Kusman yang akan menjelaskan. Dan laporan harian kerja mulai 1 Juni, efektifnya 2 Juni, wajib menggunakan aplikasi, wajib menggunakan e-office. Sekali lagi, laporan harian kerja disampaikan wajib menggunakan aplikasi e-office. Tidak ada laporan harian kerja yang manual mulai tanggal 1 Juni. Yang manual tidak akan diterima. Itu Pak Kusman ya. Dicatat Pak Kusman. Mulai 1 Juni, efektifnya 2 Juni, semua ASN tanpa kecuali dari staf sampai pimpinannya, sampai kepala dinas, kepala badan, laporan harian kerja wajib disampaikan melalui e-office. Kalau manual, kami tolak. Dan kalau tidak ada laporan harian kerja, berarti TPP dipotong 20%. Silakan, sampaikan, informasikan ke semua ASN. Ya, edaran Pak Bupati sudah disampaikan, tinggal kita laksanakan. Dan sekali lagi, e-office untuk laporan harian kerja mudah, tidak susah. Anak SD pun bisa. Jadi, tidak masuk akal kalau Bapak Ibu tidak menggunakan e-office. Makanya silakan sosialisasikan setelah nanti dapat materi teknis dari Pak Kusman, dari